tumpukan sampah terlihat berserakan. Ya, keberadaan sampah plastik memang semakin banyak. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dan Saudara, permasalahan polusi plastik dan sampah. Sampah merupakan salah satu masalah besar di Indonesia dan Singapura. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana upaya inovatif dan kebijakan yang sedang dilakukan untuk mengubah sampah menjadi peluang mewujudkan lingkungan yang lebih hijau. Di tengah tumpukan sampah yang semakin meningkat, tantangan pengelolaan sampah menjadi sebuah isu yang mendesak untuk diselesaikan. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat produksi sampah tertinggi di dunia, dan Singapura yang berhasil mengelola sampahnya dengan efisien, menunjukkan dua realitas yang berbeda dalam memanajemen lingkungan. Berlanjut mengenai kondisi lingkungan, menurut laporan dari Bank Dunia yang berjudul The Atlas of Sustainable Development Goals 2023, pada tahun 2020, Indonesia telah memproduksi sebanyak 65,2 juta ton sampah. Hal ini menjadikan Indonesia berada di peringkat kelima sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia. Menurut studi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa hanya 7% dari total sampah di Indonesia yang dapat didaur ulang. Sementara sebagian besar, yaitu sekitar 69%, ditimbun di tempat pembuangan akhir atau TPA. Sampah plastik dan sampah organik masih menjadi dua tantangan terbesar dalam manajemen sampah di Indonesia. Penyebab maraknya sampah di Indonesia meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dan pentingnya pengelolaan sampah serta masih belum optimalnya sistem pengelolaan sampah yang ada. Sedangkan Singapura telah berhasil mengelola sampahnya dengan baik meskipun memiliki luas negara yang kecil dan penduduk yang banyak. Pada tahun 2019, jumlah sampah yang dihasilkan oleh Singapura mencapai 7,23 ton, meskipun negara ini hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir atau TPA. Melalui program yang dijalankan oleh Badan Lingkungan Hidup Nasional, yakni Zero Waste Nation, kebijakan yang ketat terkait pembuangan sampah sembarangan dan juga berhasil membuat sistem pembuangan yang sekaligus menjadi sumber energi listrik. Mereka juga telah memastikan ketersediaan kotak sampah yang memadai di seluruh negara dan mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Merujuk dari data laman Badan Lingkungan Hidup Singapura atau NEA, negara itu menghasilkan 7,39 juta ton limbah pada tahun 2022, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 6,94 juta ton. Akan tetapi, tingkat daur ulang sampah di negara berpenduduk sekitar 5,6 juta jiwa itu juga terus bertambah. Di Indonesia, melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, telah mempublikasikan hasil pengelolaan sampah dari penginputan data yang dilakukan oleh 128 kabupaten dan kota se-Indonesia di tahun 2023 pada situs website resminya. Hasilnya pada tahun 2023 terdapat 17,4 juta ton timbunan sampah tahunan yang dihasilkan. Dari data tersebut, sebanyak 11,6 juta ton atau 66,47% sampah tidak terkelola. Sedangkan sebanyak 5,8 juta ton atau 33,53% sampah lainnya tidak terkelola. Kira-kira metode pengelolaan sampah apa saja yang digunakan oleh dua negara ini, Indonesia dan Singapura? Mari kita cek video berikut ini. Singapura memiliki beberapa metode pengelolaan sampah. Yang pertama yaitu ada Zero Waste Nation. Program ini berfokus pada manajemen electronic waste atau e-waste untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Yang kedua yaitu pembakaran sampah menjadi energi listrik. Proses pembakar ini juga mengurangi volume sampah secara signifikan. Metode yang ketiga yaitu ada pengelolaan asap dan abu. Setelah pembakaran sampah, seperti metode yang kedua tadi, Singapura mengelola asap dan abu dihasilkan agar tidak menyebabkan polusi udara. Indonesia memiliki beberapa metode pengelolaan sampah. Yang pertama yaitu ada prinsip 3R. Indonesia mengadopsi prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Prinsip ini mencakup penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah, penggunaan kembali produk yang dimiliki, dan daur ulang sampah untuk menciptakan produk baru serta mencapai nilai ekonomis. Metode yang kedua yaitu pembuatan kompos. Indonesia juga mendorong pembuatan kompos di rumah sebagai cara untuk mengurangi sampah organik. Solusi dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah yang baik guna menciptakan lingkungan lebih hijau dapat dilakukan melalui pendekatan yang efektif, yakni dengan memulai dari tingkat yang lebih kecil dan memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi koordinasi dan pengambilan sampah. Salah satu solusi yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu dengan penggunaan teknologi digital seperti dalam bentuk aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Contoh nyatanya adalah lewat aplikasi GSS yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Sedangkan solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di Singapura sendiri dapat dilakukan melalui smart bin atau tempat sampah pintar. Inovasi ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan limbah pintar dengan Singapura yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas lingkungan.
Dengan perkembangan teknologi yang ada, maka harapan kedepannya aplikasi ini juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah, seperti mengatur jadwal pengambilan sampah, memberikan informasi tentang cara memilah sampah dengan benar, serta mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sampah mereka di tempat yang telah ditentukan. Maka dengan begitu, teknologi yang kita miliki saat ini dapat berdampak positif bagi kehidupan manusia di bumi, khususnya dalam hal mengatasi masalah sampah yang kita hasilkan sehari-hari yang tentunya dengan tetap mengupayakan lingkungan yang hijau dan bersih.